Maka dengan data dan fakta tersebut, jelas sangat aneh dan gak masuk akal kalau di antara kita semua ada yang malah merasa senang hingga memberikan ejekan gara-gara Persib gugur di babak 16 besar. Padahal apa yang dilakukan oleh Persib itu sangat besar dampak positifnya untuk Liga Indonesia. Poin koefisien Liga Indonesia. Gak semua klub bisa punya kontribusi nyata, gak semua klub bisa berprestasi dengan menyumbangkan poin yang signifikan. Karena kalau mereka mau berkontribusi, maka mereka minimal harus finish di peringkat 2 klasemen Liga. Dan kalau mau menyumbang poin yang signifikan, maka mereka harus mampu jadi juara Liga supaya bisa ikut kompetisi Asia di level yang lebih tinggi. Tapi yang harus dilakukan gak selesai sampai di situ. Karena ketika udah lolos ke kompetisi Asia, maka klub tersebut juga harus bisa meningkatkan kualitasnya supaya bisa bersaing di kompetisi Asia tersebut. Dan di musim ini, klub yang sebelumnya berhasil juara Liga, klub yang rela mengeluarkan biaya banyak untuk meningkatkan kualitas skuadnya, dan klub yang sukses menyumbang poin secara signifikan untuk koefisien Liga Indonesia, gak lain dan gak bukan adalah Persib Bandung. Walaupun mereka di musim ini harus gugur di babak 16 besar ACL II, tapi dengan performa superior mereka nyatanya jadi modal utama buat mereka mencetak prestasi yang membanggakan untuk Indonesia. Cuman masalahnya, hal yang sangat disayangkan bahwa ternyata gak semua supporter bisa menghargai dan mengapresiasi kerja keras yang dilakukan Persib untuk koefisien Liga Indonesia. Karena nyatanya banyak supporter yang justru merasa senang bahkan memberikan hujatan ketika Persib tersingkir dari kompetisi Asia. Dan situasi tersebut sebenarnya jadi hal yang sangat miris. Karena bayangin, lu udah berkontribusi besar buat negara, tapi ternyata usaha lu gak dihargai. Bukan cuma gak dihargai, tapi bahkan diejek. Maka atas kondisi tersebut, gue pengen ngajak kalian semua untuk kita mengetahui fakta. Fakta tentang klub Indonesia yang punya kontribusi paling besar untuk poin koefisien Liga. Gua bahas ini supaya bikin kita semua paham dan menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Persib Bandung nyatanya bukan hal yang mudah. Belum tentu klub lain bisa melakukan hal yang sama, sehingga harapannya kita bisa lebih menghargai perjuangan yang telah mereka lakukan untuk Indonesia. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi dilansir dari Footy Rankings, situs yang menghitung tentang AFC Club Competition Ranking, bahwa mereka memberikan kalkulasi tentang poin yang diambil dari AFC Club Competition dalam 8 musim terakhir. Jadi kalian jangan nanya, Bang, waktu itu kan Persipura pernah lolos ke semifinal AFC Cup. Kok nggak ada? Ya karena perhitungan ini emang cuma diambil dari kontribusi klub dalam 8 musim terakhir. Selain itu, yang harus kita ketahui juga, bahwa poin di musim-musim terbaru punya bobot yang lebih besar. Sehingga poin di musim terbaru, artinya di musim ini, punya bobot 100%, kemudian di musim sebelumnya 90%, dan begitu seterusnya berkurang sampai musim yang paling terbelakang. Kalau ada lagi pertanyaan, kenapa Bang bobot poinnya dibedakan? Kenapa nggak disamakan aja biar adil? Nah, pembedaan bobot poin ini berhubungan sama relevansi antara kualitas klub dengan kualitas liga itu sendiri. Karena teorinya gini, semakin baru musimnya, maka semakin akurat juga bahwa kualitas klub tersebut merepresentasikan kualitas liganya. Sedangkan semakin lama musimnya, maka kualitas klub yang dulu tentu semakin gak relevan dengan kualitas liga yang sekarang. Oke, paham ya? Nah, sekarang fakta yang harus kita ketahui bahwa ada 6 klub yang berkontribusi untuk poin koefisien Liga Indonesia dalam 8 musim terakhir. Biar kita makin paham dan tahu detailnya, kita bahas satu persatu dari peringkat yang paling rendah dulu, yaitu di posisi 6 ada Persija Jakarta. Jadi Persija ikut kompetisi Asia tepatnya AFC Cup di tahun 2018 dan 2019. Untuk 2018, mereka mencatat 8 pertandingan dengan 4 kali menang, 1 kali imbang, dan 3 kali kalah. Kemudian untuk di tahun 2019, mereka sempat main di kualifikasi Champions League sebanyak 2 laga, tapi mereka gagal lolos karena mendapat hasil 1 kali menang dan 1 kali kalah.
Kemudian mereka melanjutkan kiprahnya di AFC Cup, mereka main 6 kali dan hanya mencatat statistik 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 3 kali kalah. Maka atas apa yang Persija lakukan di 2 musim tersebut, mereka sekarang terhitung mencatatkan 1,65 poin dan dengan persentase kontribusi 6,1% untuk koefisien Liga Indonesia. Kemudian di posisi kelima ada Bali United. Dalam 8 musim terakhir, Bali United jadi klub Indonesia dengan partisipasi terbanyak di kompetisi Asia, yaitu sebanyak 4 kali. Yang keikutsertaan itu terjadi di tahun 2018, 2020, 2022, dan 2023. Tapi sayangnya, walaupun mereka banyak berpartisipasi, hasil yang mereka dapatkan bisa dibilang kurang memuaskan. Alhasil dari 4 kali penampilan tersebut, mereka cuma mendapat total 2,31 poin dan dengan persentase kontribusi 8,5% untuk Liga Indonesia. Lanjut ke posisi yang keempat, ada Dewa United. Nah, untuk kontribusi Dewa United baru terjadi di musim ini, tepatnya di ajang AFC Challenge League. Mereka udah memainkan 3 pertandingan dengan hasil 2 kali menang dan 1 kali imbang. Walaupun baru main 1 kali di kompetisi Asia dan baru main 3 laga juga, tapi karena partisipasi mereka terjadi di musim ini, maka bobot poinnya dihitung 100%. Dan untuk sementara ini, Dewa United berhasil mengumpulkan 3,25 poin dengan persentase kontribusi sebanyak 12%. Lanjut sekarang kita masuk ke peringkat 3 besar klub Indonesia yang paling berkontribusi untuk koefisien liga, yaitu di peringkat 3 ada Madura United. Nah, mirip sama Dewa United, keikutsertaan Madura United di kompetisi Asia juga terjadi di kompetisi AFC Challenge League, tepatnya di musim kemarin. Yang mereka bisa lolos sampai babak semifinal, dan dengan kontribusi tersebut, mereka berhasil mencatatkan 4,8 poin untuk koefisien Liga Indonesia, dan dengan persentase kontribusi mencapai 15,1%. Lanjut, posisi 2, ada PSM Makassar. Sama seperti Bali United, PSM juga jadi klub Indonesia yang paling banyak tampil di Asia selama 8 musim terakhir, yaitu mereka ikut serta di kompetisi Asia sebanyak 4 kali, tepatnya di tahun 2019, 2020, 2022, dan 2023. Kenapa PSM bisa ada di peringkat 2 sedangkan tadi Bali United cuma ada di peringkat kelima? Karena kiprah PSM di Asia bisa dibilang lebih menjanjikan daripada Bali United. Khususnya di tahun 2019, yang waktu itu mereka bahkan bisa mendapatkan total 5 kemenangan, 2 kali imbang, dan cuma 1 kali kalah. Nah, karena superiornya PSM di kompetisi Asia, alhasil mereka bisa menyumbang poin yang lebih banyak untuk koefisien Liga Indonesia, yaitu sebanyak 4,89 poin dengan persentase kontribusi mencapai 18,1%. Dan sekarang, finally, kita masuk ke pembahasan fakta yang harus kita semua ketahui. Kenapa harus kita ketahui? Karena seperti yang gue jelaskan tadi di awal, ketika kita udah tahu dan paham, maka harusnya timbul kesadaran untuk kita bisa menghargai serta mengapresiasi apa yang dilakukan oleh klub tersebut untuk Liga Indonesia. Bahwa faktanya adalah klub yang punya kontribusi dan menyumbang poin paling tinggi untuk koefisien Liga Indonesia, gak lain dan gak bukan adalah Persib Bandung. Jadi mereka dalam 8 musim terakhir ikut kompetisi Asia sebanyak 2 kali, tepatnya di musim kemarin dan di musim sekarang. Nah, khusus untuk Persib Bandung, ketika klub Indonesia lain ikut kompetisi format lama yang bernama AFC Cup, Persib di 2 musim terakhir ini ikut kompetisi dengan format baru, yang bikin level kompetisinya jadi lebih sulit, yaitu AFC Champions League 2. Kenapa lebih sulit? Karena ada banyak klub langganan AFC Champions League format lama, tapi di musim ini mereka ikut kompetisi ACL2. Jadi kalau kita lihat dari segi format dan peta kekuatan klub yang berpartisipasi, bisa dibilang kompetisi ACL2 ini sebenarnya secara kualitas atau tingkat kesulitan ada 1 tingkat di atas AFC Cup dan 1 tingkat di bawah AFC Champions League format lama. Maka dengan kondisi tersebut, artinya perjuangan Persib di sini benar-benar sangat tidak mudah. Dan walaupun di musim kemarin Persib gagal berbicara banyak karena dari 6 laga mereka cuma dapat 1 kali menang, 2 kali imbang, dan 3 kali kalah, tapi di musim ini semuanya berubah drastis. Yaitu Persib sejak fase kualifikasi sampai babak 16 besar udah mainin 9 pertandingan dengan catatan 6 kali menang, 1 kali imbang, dan cuma 2 kali kalah. Jadi walaupun langkah Persib terhenti di babak 16 besar, tapi karena performa mereka yang superior di fase grup, dengan mereka yang banyak meraih kemenangan, maka itu yang bikin Persib jadi bisa mendulang banyak poin untuk koefisien Liga Indonesia.
Dan dari 2 musim tersebut, sekarang Persib berkontribusi menyumbang poin untuk Liga Indonesia sebanyak 9,73 poin dan dengan persentase kontribusi yang jauh lebih tinggi dari klub Indonesia lainnya, bahkan 2 kali lipat dari PSM Makassar yang ada di peringkat 2, yaitu dengan persentase 36%. Maka dengan data dan fakta tersebut, jelas sangat aneh dan gak masuk akal kalau di antara kita semua ada yang malah merasa senang hingga memberikan ejekan gara-gara Persib gugur di babak 16 besar. Padahal apa yang dilakukan oleh Persib itu sangat besar dampak positifnya untuk Liga Indonesia. Dan yang diuntungkan di sini bukan cuma Persib, tapi semua klub yang ada di Indonesia. Karena dengan capaian tinggi yang Persib torehkan, nyatanya itu berhasil menggendong peringkat Liga Indonesia yang tadinya ada di peringkat ke-25. Bayangin, di peringkat ke-25 di bawah Liga Kamboja, sehina itu peringkat Liga Indonesia sebelumnya yang sekarang bisa naik signifikan ke peringkat 18 Asia. Yang nantinya di musim 2027-2028 kemungkinan besar Indonesia bakal punya 2 wakil buat main di kompetisi ACL tuh. Jadi buat klub Indonesia nih, gak perlu kalian harus jadi juara buat main di ACL tuh. Cukup finish sebagai runner up itu udah bikin kalian bisa buat main di sana. Dan hal tersebut terjadi gara-gara siapa? Tentunya gara-gara Persib Bandung. Bukan berarti klub lain gak punya kontribusi, tapi kita harus sadar bahwa faktanya adalah Persib yang punya kontribusi paling besar. Gua paham, sikap negatif yang diberikan oleh sebagian supporter pada dasarnya rata-rata terjadi gara-gara rivalitas antar klub. Mereka gak mau Persib kelihatan dominan, mereka gak mau ngelihat Persib sukses, dan secara psikologis mereka bakal ngerasa puas kalau Persib mengalami kegagalan. Tapi tentunya sikap tersebut jelas sama sekali gak tepat. Mau siapapun klub yang main di kompetisi Asia, apalagi kalau urusannya mewakili kepentingan Indonesia, maka yang namanya rivalitas harus kita kesampingkan. Agar apa? Tujuannya nggak lain dan nggak bukan adalah supaya sepak bola Indonesia bisa makin maju dan kita semua bisa merasakan lebih banyak dampak serta manfaatnya. Maka sikap yang harusnya kita semua lakukan tanpa terkecuali adalah memberikan ucapan terima kasih atau minimal banget adalah menghargai usaha yang telah dilakukan oleh Persib Bandung. Jadi itu Pak, penjelasan fakta yang harus kita ketahui tentang kontribusi klub Indonesia untuk koefisien Liga Indonesia itu sendiri. Semoga semua penjelasannya bisa dipahami dengan baik. Sekarang pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!